Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Septinasari, NIM 1810602033. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjawab 6 pertanyaan yang telah diberikan. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu yang berhubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi membatasi dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga itu konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang perencanaan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat itu ada konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima itu ada konsep pengambilan keputusan. Rancangan sistem informasi manajemen bukan hanya untuk mencerminkan ancaman rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan yang terakhir itu ada konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, perubahan dalam nilai akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam manajemen perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya lingkungannya. Dalam informasi, masukkan data yang diperoleh dalam informasi, misalnya informasi kenaikan pajak yang diumumkan kepada pemerintah dan perubahan kurs mata uang. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahapan perkembangan tersebut yaitu yang pertama itu fokus awal pada data. Didukung dengan munculnya pushcart dan key-driven bookkeeping, dan perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi pada manajernya. Aplikasi yang digunakan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, fokus baru pada informasi. Seiring dengan diperkenalkannya generasi baru, alat penghitung yang memungkinkan pemprosesannya lebih banyak. Hal tersebut diorientasikan untuk konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen, yang berarti bahwa aplikasi tersebut harus diterapkan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan, yang merupakan hal yang berbeda dengan konsep sistem informasi manajemen. Sistem tersebut menghasilkan informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Lalu fokus sekarang pada komunikasi, yaitu memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Yang terakhir, fokus potensial pada konsultasi. Ide dasar ini adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi bagaimana seseorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah dinamakan dengan sistem. Pertanyaan ketiga itu fungsi hardware. Yang pertama itu mengolah data atau informasi, yang kedua menerima output, yang ketiga memberi output, yang keempat menyimpan informasi maupun data. Lalu fungsi software. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan.
Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Fungsi brainware. Selain mampu menjalankan menggunakan perangkat komputer, brainware juga mempunyai beberapa fungsi lain. Yang pertama sebagai programmer, yang kedua sebagai operator, ketiga sebagai administrator. Sejarah perkembangan hardware. Hardware atau perangkat kelas yaitu peralatan atau perangkat yang dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan tangan. Dengan kata lain, seluruh bagian yang terdapat pada perangkat elektronika, baik dari mulai komputer, telepon seluler, atau perangkat elektronika lainnya yang akan selalu dijumpai yang namanya hardware dalam persiapan untuk memperbaiki atau mereparasi pesawat telepon seluler. Cara kerja hardware ini sangat bergantung pada software, karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah alat atau benda yang bisa kita lihat, sentuh, pegang, dan memiliki fungsi tertentu secara fisik atau wujudnya dan ada bentuknya. Tujuan dari ERP. Yang pertama itu mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, menjadikan perangkat lunak, mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketiga, mengurangi proses kinerja yang banyak, memakan waktu, serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Desain sistem adalah suatu fase di mana diperlukan suatu keahlian perencanaan untuk elemen-elemen komputer yang akan menggunakan sistem baru. Ada beberapa alat bantu yang digunakan dalam desain sistem, yaitu yang pertama DFD atau Data Flow Diagram, lalu kamus data atau data dictionary, dan diagram konteks. Yang pertama itu DFD, adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data tersimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi data yang tersimpan dan proses yang digunakan pada data tersebut. Yang kedua itu diagram konteks. Diagram konteks adalah bagian dari DFD yang berfungsi memetakan model lingkungan yang direpresentasikan dengan lingkungan tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Yang ketiga itu kamus data, yang disebut juga dengan istilah sistem data dictionary, adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mengidentifikasi data yang mengalir pada sistem dengan lengkap. Yang pertama itu ada privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua itu ada akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga itu properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir itu akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak.